kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan topik yang kedua, penciptaan manusia. Topik pertama, penciptaan dari tanah dengan segala kelebihan yang ada pada tanah itu secara ilmu dan menurut Al-Quran. Sekarang kita akan melanjutkan penciptaan manusia yang secara ilmu kita kenal dengan embriologi. Embrio artinya janin yang memang baru tercipta, itu namanya embrio. Semua permulaan terjadi melalui proses embrio, permulaan kejadian. Jadi manusia itu diciptakan menurut ilmu embrio, yaitu penciptaan, permulaan penciptaan manusia. Embriologi ini baru zaman sekarang, mulai abad ke-18 dibicarakan secara dalam. Sebelum itu orang-orang barat membicarakan tentang kejadian penciptaan manusia memang sak ketemune, karena tidak ada dasar ilmu apapun. Namun Al-Quran telah jauh-jauh dari firman-firmannya yang sedikitnya kita jadikan pedoman yang kita sebut dengan embriologi itu. Embriologi itu dalam Al-Quran amat sangat banyak ayat-ayat. Namun yang akan kita bicarakan satu, yaitu surat At-Tariq ayat 5, 6 dan 7. Itu surat At-Tariq. Yang kedua, surat Al-Insan ayat 2 sebagai kelengkapan. Yang ketiga, ini angka panjang dan jarang kita bicarakan, yaitu surat Al-Mu'min, surat nomor 23, surat Mu'min. Ayatnya nomor 12 dan 13. Itu nanti kita jadikan pancatan berbicara tentang embriologi berdasarkan Al-Quran. Baik, kita mulai dengan surat At-Tariq. Saya hanya hafal saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa mimma dafiq.
yakhruju min bainis sulbi wat taraib yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka perhatikanlah, falyanzur al-insan manusia, maka perhatikanlah manusia, mimma khuliq, dicipta dari apa? Allah sendiri yang menjawab, khuliqa, diciptakan, mimma indafiq, dari air yang memancar, min bainis sulbi wat taraib, yang memancar di antara tulang punggung, bainis sulbi, di antara tulang punggung, wat taraib, dan tulang dada. Nanti terangan di belakangnya. Yakhruju mimma'in, yang keluar dari dua-duanya itu mimma'in dafiq, air yang memancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar di antara tulang punggung, bainas sulbi wat taraib, dan tulang dada. Nah, itu yang sangat pokok. Adapun terusnya juga ada, tapi sudah tidak menyangkut tentang embriologi tadi. Penciptaan manusia itu dimulai, penciptaan mulainya ada ciptaan manusia, yaitu manusia laki maupun perempuan. Laki maupun perempuan belum dibedakan jenisnya, tapi sudah mengeluarkan dua sel air yang dari punggung atau yang dari dada. Itu maha kuasa Allah. Orang belum tahu bagaimana penciptaan sel-sel yang akan keluar dari bagian punggung ataupun dari bagian dada. Nah, menurut ilmunya, selang beberapa saat, maka yang keluar dari tulang punggung itu lalu keluar ke bawah sampai kepada peler manusia. Punya ngawon iki ngaji Pak nggih. Jadi yang dari tulang punggung itu mengeluarkan sel mani
yang keluar di antara sel punggung tadi itu. Nah, sedangkan yang perempuan itu nanti akan keluar dari taroib, yaitu di antara dada. Yen ngapunten ki ngaji ngundak kira kalau nggih. Nek wong wedok ki nek nggon tutur anggon rada pokok to nggih. Nggih mboten. Itu yang namanya apa yang disebut dengan yang dinamakan aurat, yang menimbulkan perasaan laki-laki terdorong ingin berhubungan dengan perempuan yang sudah mencapai taroib, sudah sampai mencapai tulang dadanya menghasilkan sel-sel air yang nanti bakal turun ke pinggul perempuan. Jadi sumber air perempuan, nyuwun ngapunten, sumber mani perempuan itu terkumpul di sel-sel menika, namanya sel taroib menika, turun ke bawah sampai kepada pinggul. Nek wong lanang turun sekos menapa tulang yang namanya tulang punggung turun ke dalam peler kita mengumpulkan zat-zat air. Dados le ngumpul menika teng peler menika nek wong lanang nggih. Nek wong wedok kuwi le ngumpul nang pinggul menika. Nah, itu pada waktunya memang bisa mengeluarkan yang namanya sel mani itu. Nah, sel mani yang keluar dari laki-laki itu yen miturut ngelmi nyuwun ngapunten, sak ketrotan itu mengandung 400 sel sperma. Mang bayangkan, masuk ke dalam rahim. Kalau di dalam rahim itu ingin malih, kalau di dalam rahim itu memang wanita sudah akil balik. Saat akil balik, tanda akil balik itu perempuan yang namanya keluar menstruasi. Nah, mengapa menstruasi menika ngelmi? Karena sel-sel telur yang saat itu sudah mateng tinggal menangkap sperma sing mlebu tenggen rahim. Ning ra ono sing mleboni wong rung nikah, ya ampun, akhirnya pada waktunya menjadi menstruasi kembali. Sel-sel itu semuanya membusuk, dan membusuknya keluar bersama dengan cairan darah. Mila lajeng dinamai haid menika wau. Yas'alunaka 'anil haid. Wong do bakal takon perkara haid. Haid kuwi dawuhna Qul
huwa adza. Haid itu adalah gangguan bersifat jasmani dan rohani. Gangguan jasmaninya pada saat itu sel-sel telur yang sudah masak lalu membusuk, akhirnya membusuk keluar bersama dengan darah perempuan selama mungkin sehari, mungkin 3 hari sampai seminggu. Itu intinya. Nah, itu gangguan jasmani. Di samping gangguan jasmani juga gangguan rohani. Orang yang menika sangat-sangat rentan, gampang terkena gangguan. Sing jenenge mumet, gampang banget le mumet, gampang le ngeluh gitu nggih. Itu bagi orang perempuan gampang sambat, wetengku kok lara. Wah, ngene kok lara dirasake wae cangkeme wong lanang elek banget banget. Orang laki-laki harus pandai-pandai menjaga nama baik hati perasaan orang perempuan. Kalau sedang kena gangguan yang mesti mengeluh tan boten kenging. Nah, kita bisa memberikan rayuan, imbauan, ingatan, zikir mawon ya Mbak, sok bakal diparingi gampang marine paminipun. Itu intinya yas'alunaka-'anil mahid. Jadi haid menika perempuan karena sudah akil balik, sel perempuannya, telurnya itu tidak ada yang mampu menangkap sel sperma yang datang dari luar. Nah, akhirnya membusuk pada waktunya, tiap bulan mesti busuk. Ngoten lho nggih. Nah, itu juga maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup bersama dengan jenis perempuan memang mempunyai kondisi jasmani dan rohani yang berbeda. Pun ngaji mang intinya juga membawa iman. Dadi ora ngendake perkara iman lho Pak nggih. Sakniki secara embriologi menika, kalau perempuan itu sudah kawin lalu kebetulan memang menika sel telurnya sudah masaknya itu selama 15 hari mulai hari pertama. Jadi mulai hari pertama sampai 15 dino itu waktu-waktu yang memungkinkan yang namanya waktu subur. Nek kok ketemu ana sel sperma mlebu gampang le kepethuk tur gampang ketemu, gampang fertilasi menjadi satu membuahi. Itu yang penting. Neng ya Tuhan tuh maha tahu. Kalau ada orang kok tidak mana-mana, wong kok ora mana-mana, kae lemuni mejen. Itu memang perlu diperiksakan kepada dokter. Pasti ada organ-organ tubuh
baik laki maupun perempuan yang tidak normal. Kalau tidak normal itu ya lalu akibatnya paminipun spermanya masuk pada waktu kumpul neng cepet mati neng jelon rahim, tidak bisa kopulasi, tidak bisa fertilasi pembuahan, yora dadi apa-apa. Karena kondisi spermanya sangat-sangat tidak sehat. Mungkin yang tidak sehat juga kondisi perempuannya, sel telurnya yang tidak memadai apa yang dikehendaki Allah. Itu maka perlunya diperiksakan. Zaman sekarang sudah zaman kemajuan, KPPT boleh mengadakan yang namanya pembuahan tabung. Pembuahan tabung, sperma laki-laki dikeluarkan lewat dokter dengan alat yang ada, lalu disimpan oleh dokter. Dokter juga mengambil ovum sel telurnya perempuan sing kurang sehat, wis tambani sithik. Nah, lalu nglumpukke pertemuannya tidak di dalam rahim, ning dalam tabung menika. Sel perempuan ovum maupun sperma laki-laki memang bisa dipertemukan di tabung itu. Nah, nek kok Gusti Allah menghendaki dengan kesehatan yang cukup, ya mesti jadi. Nek wis dadi neng tabung, engko akeh dilih meneh neng jeron rahim kon gandul meneh. Alia menika zaman kemajuan, Pak. Kuwi kena mitur agama. Nek wong kuwi mengadakan hubungan dengan tabung memang sumbernya dari suami istri. Oh, ndak kawan. Terusnya sekarang tentang embrio tadi itu. Kalau dalam keadaan normal saja, sperma itu bisa bertemu dengan sel telur menika rata-rata 3 hari. Agak isok. Saking lemloya melayu. Sel telur di atas cairan yang melayang-layang dan dibalut oleh cairan-cairan yang sangat kuat. Nah, kalau spermanya kuat, mampu menembus cairan yang membalut sel telur menika, akhirnya menjadi pembuahan. Menika ngelmi nggih. Biyen rong ana nabi yo ngeteni wis ngono kuwi nggih ta nggih. Ning jebule dilacak kuwi ten kuwi tak ilmu sing penting banget. Lah kok Quran mengadakan apa yang namanya yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Loro-lorone mampu mengeluarkan zat air yang nanti akan bisa bertemu pada waktunya lewat perkawinan dan semacamnya. Nah, yen sampun saged pinanggih antara sperma dan sel telur, yang bisa ketemu itu rata-rata antara 20 sperma saja, sel.
Neng sing urip ki mung siji. Sing urip ki mung siji, liyane mati kabeh. Itu juga maha kuasa Allah. Longko wong kok kembar telu bareng gitu nggih. Nggih mboten. Nek kembar 12 ngoro banget nek ning barat ya ana nggih. Botek menggunakan obat penyubur kesuburan, ayo marake pembuahnya lebih dari 10, marake do dadi urip kabeh. Ya nek njur urip kabeh umume metu mati kabeh gitu nggih. Jadi kembali di antara pertemuan sel-sel telur yang sebanyak 20 itu hanya satu yang tetap hidup dan terus kemudian bereaksi, berproses. Yen tembungipun Al-Qur'an menika huwallazi panjenengane Allah khalaqal insana min sulalatin min tin. Niku surat Mukmin ayat 12. Surat Mukmin nang goleki surat nomor 23. Ayat yang pertama, huwallazi panjenengane Allah khalaqal insan nitahake menungso min sulalatin seko saripati. Sulalah menika maknanipun saripati. Mintin saripati seko lendut. Terus kados ingkang sampun kita aturaken, lendut menika mengandung berbagai zat-zat yang sangat-sangat berguna bagi pembentukan kehidupan utawi makhluk organik, molekul organik. Nah, di antaranya yaitu menggerakkan, bisa menciptakan ada otak terus berkembang. Otak berkembang dalam kandungan itu nek dilacak Pak Bu ngelmune. Miturut salah seorang dokter yang namanya Dr. Abdul Qadir di sana, di Mesir sana, menika ngendikaaken bilih sak sampunipun sperma menika menyatu dengan menapa sel telur selama 4 minggu. Mengake 4 minggu lho Pak Bu. Itu sudah diciptakan yang namanya titah di dalam tubuh yang sangat kecil. Besarnya yaitu hanya sebesar kepala peniti saja. Itu yang dinamai hipofis. Hipofis itu nanti tempatnya di bawah otak. Nah, hipofis itulah yang menjadi penentu gerak hidup manusia. Semua gerak hidup manusia itu ditentukan oleh hipofis itu. Nyun ngapunten panjenengan pendak dina ambegan. Nggih mboten?
ndak nino gedhe nyemprot saka paru-paru sampean ra krasa nggih. Rotor ora tau akon gitu nggih. Tidak pernah memerintah, ayo gedhe nenek gedhe rada mandeg titik ya ngrekoso uripe pasti. Lambekan yo ngrekoso, itulah pentingnya. Hipofis itu sudah dicipta 4 minggu setelah menjadi kopulasi fertilasi antara sperma dan sel telur menika wis arep dong gandul. Itu maha kuasa Allah. Sasate urung ana dokter sing ngantek titi kok ngono kuwi. Kok wis saat minggu-minggu itu kok sudah ada namanya hipofis yang nanti terus akan berkembang dengan kekuatan yang dinamakan otak naluri yang mengatur seluruh gerak hidup, kebutuhan hidup kula panjenengan. Mulai kita menika berambegan, darah terus berputar sepanjang tubuh. Sing ngakon ki sapa? Mantakon dokter iku. Mboten nek ramu peng ya mati gedhe niku nggih mboten. Nggih mboten. Nah, sapa sing manake itu yang menciptakan Allah dengan penciptaan yang namanya hipofis menika wau yang mengatur kehidupan otak naluri, kehidupan kita yang di luar kesadaran kita. Mangkean sampun umur 4 bulan. Umur 4 sasi menika yang sangat penting berkembang. Di sana akan ada yang namanya kelenjar gondok. Teng dodong iki ada namanya kelenjar gondok. Sing gaweane mengeluarkan zodium. Oh, niku lho Pak. Mengeluarkan zodium sing marake njur menungso kuwi iso urip mundak gedhe terus tekan kaya sakjane iki gagah berkosok ngene. Ora kok degil, pendek, cilik, ra gedhe-gedhe ning ya iso omong kaya wong tua mboten ngoten. Kalau ada orang yang degil, cebol, itu karena pada waktu itu sudah tidak lagi mengeluarkan yang namanya zat zodium. Sebab gondok menika sudah tidak bisa berbuat mengeluarkan zodium. Nek normal niku didhawuhi kalau hipofis niku tokno zodium. Metu. Nah, baru berubah membawa akibat perkembangan besarnya orang. Itu maha kuasa Allah. Titik mawon Pak, Bu. Maha kuasa Allah lenitake menungso umur 4 sasi. Nggih nggih. Nek cara Quran sing pun biasa menika miturut hadis Nabi. Nek wis dadi nutfah wa khalaqnan nutfata
teng surat niku Mukmin ada ayat yang 13 ya. Tuhan itu menciptakan manusia dari nutfah. Kira nggih? Diciptakan min nutfah. Nah, apa nutfah itu? Nutfah menika tembung Al-Qur'an menika mim ma'in amsaj. Nutfah itu ya air yang sudah bercampur. Nah, amsaj artinya sperma sudah bercampur dengan sel telur dadi siji. Wis dadi bentuk namanya nutfah. Nah, nutfah itu selama kira-kira 40 hari engko njur dadi ngalakoh. Ada tulisannya tinggal lagi ya. Ini ayatnya semua ada itu Pak, surat Mukmin ya. Ingsun dadekake nutfah dadi alaqah. Wa ja'alna nutfata alaqatan. Ngalaqah artinya juga berarti darah segumpal. Alaqah beda dengan nutfah. Nah, nutfah itu darah memang masih kumpulan sperma dan ovum. Belum berubah banyak, masih lintrek-lintrek seperti darah. Ning nek wis 40 dina njur dadi ngalaqah. Kisok dimaknani segumpal daging. Niku lho ilmu ya. Itu selama 40 hari berubah dari alaqah menjadi mudghah. Mudghah itu artinya betul-betul daging yang akan membalut tulang-tulang, yang pada akhirnya Tuhan menciptakan daging membalut tulang menjadi dibalut sebagaimana mestinya. Kempole dibalut, dadane yo dibalut, kepalanya yo dibalut, dagingnya didik wae gitu. Itu Tuhan Allah yang maha mengatur penciptaan. Itulah menjadi embrio. Setelah menjadi mudghah baru betul-betul ansa'nahu khalqan akhar. Jur bakdo kuwi agek tak titahke sing jenenge ansa'nahu, saya bangun, saya ciptakan khalqan akhar, titah yang lain sama sekali, bentuk manusia janin yang sudah sempurna, tangannya sudah ada, sudah pas, kakinya juga sudah pas, sudah diciptakan semuanya oleh Allah dengan lengkap. Meskipun belum dapat berbuat apa-apa si janin itu, ngertine ming nangis, keluar dari kandungan baru dia menangis dan akan melanjutkan hidupnya. Itulah penciptaan janin
mulai dari yang namanya min sulalatin mintin, yang penting ya. Mulai ciptaan yang namanya saripati lendut. Dari saripati itulah dimakan oleh manusia, entah berasnya, entah apanya, hasil bumi itu dimakan kita semua, lalu melahirkan saripati yang dimakan. Maka saripati itu gizi bahasa rodomentaranya itu diciptakan oleh Allah dengan keadaan yang sedemikian rupa. Semua makanan disediakan gizinya yang baik-baik, cuma bertingkat-tingkat. Maka kita diingatkan kulu wasrobu halalan thayyibah. Makan dan minumlah, yang nanti makan dan minum itu akan melahirkan saripati-saripati yang kita makan. Nah, saripati yang kita makan itulah yang akan melahirkan kehidupan jasmani dan rohani kita. Kita diberi otak, itu kan otak itu merupakan organ tubuh organik yang sangat-sangat mendasar. Otak kalau dikaji menjadi otak kiri, intinya akal satu, dua intinya kognitif ilmu pengetahuan, tiga rasional selalu cocok dengan akal, empat bersifat kuantitatif, golek sing sak okeh. Nah, ada 7 tapi sambil yang terakhir saja, yaitu akal itu menjadi tempatnya sikap yang namanya egosentrik. Meng benere dhewe moh kalah. Maka Islam hanya membolehkan benere dhewe kuwi satu, yaitu menyangkut keimanan kita. Di samping menyangkut keimanan kita, kita hanya menyatakan terbaik itu di dalam hati. Tidak harus merendah hinakan keyakinan yang lain. Itu yang penting, Pak. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan mencaci maki orang yang menyembah selain Allah. Jangan dicaci maki, jangan dilecehkan, ingatkan saja. Panjenengan menika ndonga teng barang sing mboten isa napa-napa, nyuwun ngapunten, mbok mintalah kepada Tuhan Allah. Hanya itu saja. Itu pentingnya egosentrik. Kita boleh egosentrik, tapi hanya untuk diri kita. Lainnya insa'afal yu'min. Kalau mau ya iman-imanlah. Wa insa'afal yakfur, raglem ya kafir. Bayangkan, itu intinya.
begitu mengenai tentang apa yang dinamakan otak kiri. Yang terakhir itu otak kanan. Itu tempatnya emosi. Emosi itu melahirkan afektif, yaitu melahirkan perasaan yang dalam. Jadi kalau tadi saya ngaji tentang iman, itu kita mengajak iman yang dalam. Jangan sampai merendahkan imannya orang lain. Kita hanya kewajiban mengingatkan saja. Kalau mau syukur ndak ya sudah, itu intinya. Itu emosi menghasilkan afektif, perasaan suka, sedih, yakin dan semacamnya. Yang ketiga, melahirkan imajinasi. Niku ya penting. Quran niku bahasa Al-Quran, saya mengkaji. Imajinasi itu bahasa Al-Quran. Itu berbunyi wal baqiyatus sholihat khairun 'inda rabbika wa khairun amala. Niki khairun amala artinya ngen yang baik-baik. Jadi kita hidup diberi angan-angan mikir untuk masa yang akan datang. Gitu nggih? Itu ndaklah kita mengangan yang baik-baik saja. Jangan angan-angan yang tidak belum tentu kecekelnya. Bethe munggah menek kambil nemokno madune, wah iki nek tak dol engko iso dadi pitik ndoke dadi manak kabeh, suwe-suwe tak tukoke wedhus. Nah, kene dadi wedhus suwe-suwe tak tukoke sapi barang. Nek wis nak kemana dadi wong sugih, aku dadi wong sugih gawe omah sing apik. Ning lali le godaan gregeli mah. Itu beteke amalun, tetapi yang jelek. Bahasa Nabi tulul amal. Alaikum tulul amal. Kamu tidak boleh memperpanjang ngen yang jelek-jelek. Neng berangan-anganlah yang dinamakan khairun amala. Khairun itu yang terbaik. Amal artinya itu tulisnya hamzah min lam. Amal artinya ngen yang bisa tercapai. Jadi calon presiden menyampaikan visi dan misi itu memang betul. Presiden ora ndek visi dan misi arep ngopo, ora iso ngopo-ngopo, ora bakal dipilih, Pak. Itu pentingnya imajinasi itu melahirkan pikiran yang akan datang, apa yang akan kita wujudkan. Itu semua pemimpin seperti itu. Jadi di samping itu tadi afektif, imajinatif, kuantitatif yang bernilai. Nek wong ibadah kok meng kuantitatif, pokoknya 3 itu hanya kuantitatif. Tapi kalau kita tuh berdasarkan kualitatif, nilai hitungan senajan meng 11, neng nilainya tuntunan Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir inggih menika other-centric, hidup bersama dengan orang lain, suka bermusyawarah, suka berembuk, saling tanya menanya, itu namanya other-centric. Pemimpin juga harus other-centric, ojo auto-centric. Nggih, pun ndak kedawan. Yen saya kenal Allah, monggo kita sekabaken subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.